Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan pengajian kita yang insya Allah materinya masih lanjutan dari materi minggu lalu, yakni terkait dengan masalah al-udhiyah atau kurban. Ya, kita mohonkan mudah-mudahan Allah memberi umur, kesehatan, sehingga kita semua insyaallah bisa melaksanakan Idul Adha. Yang kita akan bahas di sini adalah syarat-syarat daripada hewan sembelihan. Seperti yang kami sebutkan pada pengajian lalu bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu yang disepakati untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan itu adalah al-an'am. Ya, al-an'am itu pertama adalah onta, sapi, dan kambing. Ya, onta juga banyak macam-macamnya, sapi juga ada, begitu juga kambing, ada kambing, domba, ya. Itu semuanya dibolehkan, dan ternyata di dalam mazhab Syafi'i itu diijma' oleh para ulama. Artinya itu sudah menjadi kesepakatan konvensi di kalangan para ulama. Kalau mengacu pada mazhabnya Syafi'i, itu berarti bisa dipahami selain daripada tiga jenis hewan ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Siapa tahu misalnya ada di satu tempat ternyata yang dikurban itu misalnya kuda, nah itu otomatis tidak. Atau mungkin yang mirip-mirip dengan kambing, seperti misalnya rusa, ya kan? Di daerah-daerah pedalaman kan masih banyak, seperti Bontojani, kan? Di sana banyak rusa. Atau mungkin di kecamatan apa yang perbatasan Maros, Baru, Telur Limpoe, sana juga masih banyak rusa. Siapa tahu ada masyarakat kita di sana yang menangkap rusa, wah ini kayaknya bagus untuk dijadikan hewan kurban, itu tidak masuk. Ya.
Lalu kemudian di antara syarat itu juga, kalau kambing itu menurut pendapat yang sahih, yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, kambing itu minimal umurnya 1 tahun. Ya, siapa tahu ada orang kurban kambing, tapi kambingnya baru sekian bulan. Apalagi anak bebek, maka sempol-sempol lina jadi tunar. Itu harus ada standar umur minimalnya. Ya. Jadi di sini disebutkan wala yujza'u min ad-dha'ni illa al-jaz'u illa al-juz'u wa huwa min al-ghanami ma lahu sanatun 'ala al-asahhi. Jadi intinya tidak dianggap memenuhi syarat kalau seandainya yang dikurban itu adalah kambing yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ya, itu menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Atau boleh jadi seperti yang disebutkan, bagaimana kalau seandainya kambing itu ternyata belum sampai 1 tahun umurnya, tapi di sini disebutkan kada asqata asnanuhu, fayakunu kalbulugh. Tapi kambing itu sudah jatuh giginya. Ya. Jadi kalau kambingnya sudah jatuh giginya katanya, sekalipun belum sampai umurnya 1 tahun, maka itu sudah dikategorikan sebagai kambing yang sudah balik istilahnya dan sudah bisa disembelih. Ya, jadi ada 2 ukuran di sini. Umurnya 1 tahun atau mungkin ya kambing itu belum sampai sekian tahun tapi giginya sudah jatuh. Tentu saja jatuh giginya di sini yang dimaksud bukan karena kecelakaan misalnya, kambingnya jalan tiba-tiba ada sesuatu yang menimpanya, mendui isinya maka dia digere, canya yang maksudnya siapa tahu dia jatuh kena benda berat lalu tercabut giginya, ya itu bukan itu yang dimaksud, tapi itu jatuh dengan sendirinya begitu. Ya. Selanjutnya, selain daripada itu Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kalau seandainya onta? Ya, ya, onta juga ada standar umur minimal. Ya, di sini disebutkan wa amma al-iblu ya tanalahu 5 sinina. Jadi kalau unta itu minimal umurnya 5 tahun. Ya, minimal umurnya 5 tahun. Nah, ini juga penting karena ya biasa kalau kita ke Arab, apalagi misalnya para jamaah kita, ya, ketika mereka kurban, itu dia bayar kepada siapa yang bisa membawa ke tempat kandang unta itu. Nah, ini juga orang yang sering membawa jamaah untuk datang ke tempat penyembelihan, apakah itu kurban, itu tidak boleh juga dia sembarang membeli, ya maka ia bawa mebecu-becu masih foto selinah di minimal 5 tahun. Kan orang di situ juga orang Arab itu banyak juga yang tidak tahu hukum-hukum seperti ini.
Ya, orang-orang di situ itu tidak tahu itu. Ya, memang mereka itu orang Arab atau mungkin Badui, orang-orang yang di pinggiran pegunungan itu. Mereka tidak tahu tentang aturan-aturan yang seperti apa ketika misalnya kita ingin menyembelih hewan kurban. Yang penting pembeli si cocoi hargana, dia tidak urus apakah ini sudah layak dikurban atau tidak. Itu mesti yang membawa ke sana itu yang harus paham, harus ditanyakan. Ini otanya umurnya sudah berapa? Baru 2 tahun. Tidak cocok. Jadi tidak memenuhi syarat untuk itu. Ini sudah 5 tahun. Itu berarti sudah memenuhi syarat untuk bisa disembelih. Itu kalau unta. Wa dakhala bisadisati alal asah. Jadi minimal 5 tahun dan sudah masuk 6 tahun. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan minimal 7 tahun, tapi itu pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat adalah 5 tahun. Ya. Wa amma minal baqari famalahu sanatani. Bagaimana kalau sapi? Nah, ini sapi umurnya itu minimal 2 tahun. Kongka sapi, kada sapi melu digere, minimal umur nero sapingi 2 tahun. Jakam di penegenda si kuaro, kira-kira 2 tahun itu apakah tanduknya sudah muncul atau tidak? Ya, ini kisah pindah bisa. Nah, kita bawa ke iya sapingi minimal sudah sekian umurnya. Di bangsa tadi bisa. Dan kita bawa ini sapinya memang sudah 2 tahun minimal umurnya. Ya. Wa dakhala fi thalithati al-asah. Ya, wakila ma dakhala fi rabi'ah. Tapi ada yang mengatakan yang masuk 4 tahun, tapi ini pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat itu 2 tahun standar minimal. Jadi ya biasa lah pakai mapa putih tapi biasa. Kira-kira umur usia agar Maksudnya di atas 2 tahun. Jadi kurang lebih yang selama ini memang kita sembelih itu adalah ya seperti disembelih ketika ada acara pengantin gitu. Ya seperti itu standarnya. Pak Umar ya wala anda pada mau bimbing lumpuna kesini masih punya wemitai. Ya. Rolo becu mau kesini masih mau punya wemitai lo digere. Taruh lo peke ya. Minimal standar 2 tahun itu baru. Karena sesungguhnya kenapa ada aturan-aturan seperti ini yang disampaikan oleh para ulama? Ya, tujuan utamanya itu adalah agar hasil dagingnya itu banyak gitu. Kok anak sapi kasih cek lah dagingnya. Tapi kok madongke-dongke ini itu berarti kan dagingnya sudah lumayan banyak dan itu bisa dibagi. Kok beco mobi, daripada siaga dagingnya dan itu tidak bisa dibagi ke banyak orang. Ya. Itu salah satu hikmahnya. Wa'lam annahu la farqa fil ajsa'i bainal unsa wal dzakari. Di dalam mazhab Syafi'i juga tidak dibedakan antara hewan betina dengan jantan. Ya, jadi komelo ki magere sapi, di muka digere sapi kombaero birange apakah mesti lain pada janji
Oke, jadi siapa tahu tidak ada sapi jantan yang dijual, yang tinggal adalah sapi betina. Bolehkah sapi betina dijadikan sebagai hewan kurban? Boleh, boleh saja. Ya, jadi tidak dibedakan antara betina dengan jantan. Yang penting dendre umurnya itu minimal 2 tahun. Ya. Tapi kalau ada yang jantan, ya jantan. Gitu. Kode gagal, ya, biasa sapa ki sapi, wah lewat itu susah nama sapa. Ya, tapi dengar-dengar kita di Bone ini malah justru istilahnya kebanjiran sapi. Buktinya banyak sapi yang dibawa ke luar daerah, dipasarkan. Ya, bahkan ya di Bone ini salah satu yang menjadi percontohan adalah ternak sapi. Ada di daerah Telusian Tinggi. Di sana masyarakatnya Masya Allah. Ya, jadi kalau sapi kita mau sembelih, rasa-rasa itu lama susah. Ya, stoknya banyak. Tetapi ya di sini disebutkan az-zakaru afdalu ala rajih, ya, asyabu atyabu lahman. Ya. Jadi secara umum dalam mazhab Syafi'i itu ya dijelaskan bahwa sapi jantan itu jauh lebih afdal dijadikan sebagai hewan kurban ketimbang yang betina. Tapi ada di sini yang dinukil dari Imam Syafi'i. Wa nukila an Syafi'i annahu qala al-unsa ahabbu min adh-dhakari wa huwa muawwalun ala jaza'is saidi. Ya, ada yang dinukil dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang betina itu lebih dia suka ketimbang yang jantan. Tapi ulama-ulama Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjelasan Imam Syafi'i bahwa yang betina lebih afdal daripada yang jantan itu sebagai penjelasan bagi yang kena denda. Ya, denda misalnya karena dia misalnya di dalam ihram dia membunuh binatang-binatang. Ya kan dilarang orang kalau dalam keadaan ihram membunuh hewan-hewan itu. Tapi kalau dia membunuh hewan dan dia kena denda, maka dendanya itu lebih baik. Kalau seandainya dendanya sapi, maka sapi itu yang betina. Ya, jadi itu ditakwil. Lalu kemudian tentu saja Bapak Ibu sekalian yang kita pahami selama ini ya bahwa baik sapi maupun unta itu bisa 7 orang. Tetapi ada pendapat ulama mazhab Syafi'i yakni Imam Abu Ishaq itu mengatakan bahwa kalau unta itu bisa sampai 10 orang. Ya. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Katanya kalau unta yang disembelih sebagai hewan kurban, maka itu bisa sampai 10 orang. Jadi mau ditambah-tambah CD. Memang baik kenyataannya makanya iro ontae memang masuli cek elingnya daripada setinggi itu kalau di Arab gitu. Di Arab itu sapi itu memang agak di bawah sedikit harganya ketimbang unta. Ya. Jadi kalau seandainya untanya bisa sampai 10 itu juga meringankan. Misalnya iro jamaah
Kan jamaah-jamaah kita, jamaah haji kita yang kurban di sana, itu rata-rata yang dikurban itu adalah unta. Jadi sana itu ya 10 orang ya satu unta. Itu kalau kita mengambil pendapatnya Imam Abu Ishaq ya. Tapi selama ini juga 7 ya, ada seperti itu. Lalu kemudian hewan-hewan apa saja yang tidak cocok untuk disembelih, sekalipun itu sapi atau unta atau kambing ya. Yang pertama itu ya wa arba'un la tujza la bacaan ya wa arba'un la tujza fi dhahaya. Jadi ada 4 macam hewan yang tidak memenuhi syarat, sekalipun itu kambing atau unta atau sapi. Yang pertama itu adalah al-awra'u al-bayyinu ya awaruha ya. Jadi sapi yang sedikit bermasalah matanya ya. Jadi maka salam ya dia ada kecacatan dari segi penglihatan ya. Jadi itu tidak boleh ya. Lalu kemudian wal arja al bayinu arajuha kepang ya. Tapi itu dari awal begitu ya, semula janji dia pincang, kasihan ya. Itu yang begitu tidak cocok. Sama dengan al-awra ya, yang apa namanya ya ya bermasalah penglihatannya ya, mangololokuru tapi irunete ya, mangololokuru sabina tapi irunete kur ya, agak sidana rodo bicara gina ya, jilungi magero sidana, itu yang dimaksud ya. Yang kedua itu adalah yang pincang, kepang dan stabil ya. Wal maridatu ya al-bayyinu maraduha, yang sakit ya. Jadi sapi malasa ya rukunnya sapi ni sematan kai malasa sapi kui ada na cocok ya la yarmata. Wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha ya, al ajfa' yang sudah gila ya, kan banyak hewan-hewan itu gila. Beberapa tahun yang lalu ada misalnya di Australia itu hampir 10.000 ekor sapi itu dimusnahkan. Kenapa? Karena kena penyakit gila sapinya. Ya, jadi bukan masyarakat Australianya yang gila, tapi sapinya pada gila. Itu kan Australia termasuk negara terbesar pengekspor sapi. Nah, kenelasa akhirnya dimusnahkan semua sapi yang gila itu. Masalahnya jama daging sapi gila yang kita makan, kita juga ikut gila. Itu kan bahaya itu. Ya, jadi lebih baik dimusnahkan. Ada yang begini-begini tidak cocok untuk disembelih. Ya, di negara-negara seperti di Arab itu banyak sapi yang diimpor dari negara lain. Bayangkan, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, jamaah haji saja itu kurang lebih 3 juta. Kuyro itu 3 juta. Ya, semua juta bebek mana negeri berarti 1 juta bebek. 3 biro penduduknya Arab Saudi lagi campur memang tu bebek.
Jadi harus ada impor dari negara lain. Ya, termasuk unta itu banyak dari negara-negara tetangga. Sapi tidak terlalu, kambing. Jadi yang banyak disembelih itu unta dengan kambing. Sapinya tidak terlalu. Kalau sapi mungkin dari Brasil diambil. Ya, termasuk Brasil itu adalah pengekspor sapi sama dengan Australia. Ya. Jadi itu yang tidak memenuhi syarat. Kenapa ada syarat-syarat seperti itu? Ya, karena itu paling tidak supaya dagingnya itu juga sehat. Jadi kok malasa ya warga apa digere, wah itu nanti bisa menimbulkan penyakit, kira begitu. Ya. Jadi itu salah satu alasannya. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ya sama sebenarnya dengan onta. Ya, jadi onta, sapi, dan kambing itu tadi secara umum irodin syarat-syarat apa maka ni nako misalnya ka sapi polutan runa atau sapi polutan runa itu tidak apa-apa. Ya kok ka sapi pura situmpu, nah itu sapi ini biasa napunyi matumpu pada lela situ polutan runa nah melo aku di rumah itu boleh, tidak apa-apa itu bisa, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dari awal itu patah, itu ada ulama mengatakan tidak layak. Kocek limitan runa. Ya, Pak, ini kan bisa kasaping simula janji dekatan runa cuali. Ini kok si tumpu ina polotan runa, tanduknya itu patah karena mungkin dia baku tanduk atau bagaimana. Itu tetap boleh ya. Seperti itu. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian secara garis besar masih ada sedikit ya. Bagaimana kalau telinganya terpotong? Nah, ini itu juga tidak boleh. Atau terpotong ekornya. Jadi nasa urut wala tujusahu maqtu'atul udhuni awi adzana. Ya. Jadi tidak layak memenuhi syarat kalau hewan yang disembelih itu telinganya terpotong atau mungkin ekornya yang terpotong. Itu tidak masuk. Betuanna dina wedi. Ya. Tetapi bagaimana kalau daun telinganya itu hanya sedikit saja? Nah, kucing ini bawa talam, ya, misalnya engkau tahu, Yerusabina, Nucilina dosi dan culina narata cuani supaya datang rai, kusigar mana ni si bahasa pindah tahu dan culina bani tahu sapiku ya pak, orang pabelo panganting-anting isabi na makalalay ito ay tarupasan narata da chuli na chichiti yero riyo te bakwa yarega na malam besi na po na chaya nuna popana wa di umak isesa sapinge ko ni pelangi besi na po di cha nuna popana kasi yalegi tato dari panrasa sapinge umak ko kamay ya. Tapi biasa tuh dari culina sini. Demang gari makan itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, ya. Jadi kumarante siseng gitu. Ya. Bahasa kode gagai kok nah.
Tapi itu kapakapi sapi ko na to sinarta untuk tandanya. Echannya moyel. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi wa yujsa'ul khasi agak sih. Ada al-khasi wa maksurul qarni. Ya, tak ada pengenggak meraja. Bagaimana kalau sapi itu ini yang jantan, tapi tidak ada deka kebetulan sedang. Ya, odigan. Jadi nasa buruta kue. Ya, wa yujza'u al-hasiyu ay maqtu'ul unsayaini. Jadi sapi atau onta atau kambing iro terrente ala kelaminan elenya iro dua batuna dena magaga digere sebagai hewan kurban itu boleh. Ini kan bisa ini ya proses tunru sitanru nakenai lamarubah lah. Akhirnya kan gimana? Itu boleh bisa dijelaskan di sini. Jadi maktuul unsayain ya itu dibolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ya. Begitu juga itu tadi yang patah tanduknya boleh. Jadi pura didentai rapikan ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kapan disembelih? Ya, min waktu salatil Id ila ghurubi syamsi min akhiri ayami at-tasyrik. Jadi pura dirampe minggu lalu bahwa waktu penyembelihan itu pas setelah Idul Adha sampai hari terakhir Yaumut Tasyrik. Jadi hari ke-13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari itu batas maksimalnya. Jadi sebelum tama menggeribi ya daru campak betu unding magere karo batawe. Wani asu pada panah sudah dijelaskan. Apa doanya selama ini yang kita baca? Ya masahur biasa dibaca ya dari itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tapi ulama-ulama kita termasuk di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengajarkan jadi kudu magere maka deki Allahumma hadza minka. Ya Allah ini dari Engkau wa ilaika dan akan kembali kepadamu. Ya fataqabbal minni maka terimalah dariku ya Allah. Jadi persembahannya ya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni ya kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin seperti yang engkau telah terima dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya Nabi takapura makarumah rumah ya wa Ibrahim khalilik begitu juga Ibrahim sebagai kekasih. Ini sebenarnya Syiah sejarah utuhiyah atau kurban itu kan berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia mimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ya kan? Ya. Dan anak ini patuh, ya fafal ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Pak lupa nih agar nasurangi Allah Ta'ala kamu akan mendapati aku wahai bapakku sebagai orang yang bersabar. Tapi ternyata Allah hanya menguji lalu kemudian menggantikan dengan seekor hewan. Dari situlah ya sampai kepada Nabi dan sampai kepada kita semua sekarang.
Saya kira itu sebagai penjelasan singkat. Ya, kita insya Allah masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, siapa tahu ada yang perlu diperjelas atau mungkin ada masalah lain, boleh, mudah-mudahan bisa kita jelaskan. Oh, Ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema pagi ini ada beberapa hal yang saya tanya Pak Ustaz. Mulai yang pertama adalah jika kita berkorban untuk saya sendiri dan kami telah melakukan tidak mengambil sampai pada hari raya yang saya ingin tanyakan itu adalah wajibkah jika kita berkorban menyaksikan hewan itu dipotong pertama, yang kedua kira-kira ini yang kedua itu membahas apa saja pada saat kita menyaksikan dan apa kira-kira sunahnya yang kita peroleh pada saat kita berkorban. Yang kedua dalam beberapa kita sudah berkorban. Ibaratnya kita ingin syukuran dan budaya. Apa kita diwajibkan juga untuk memotong seperti ayam atau kayaknya dari itu baru kayak kita sekarang bersama itu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pahami dari pertanyaan yang kedua, kita mau syukuran ya. Mau syukuran ya silakan. Mau motong ayam boleh, tidak ada masalah. Biqadril mustata', sesuai dengan kemampuan. Ya, biqadril mustata' boleh. Ya, jadi boleh. Ya, di samping kalau kita berkurban juga tidak apa-apa. Nah, yang pertanyaan pertama itu ya mengenai masalah bolehkah memotong kuku atau rambut. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa persoalan ini diperselisihkan oleh ulama. Memang ada sebagian ulama mengatakan bagi yang ingin berkurban itu haram baginya memotong kuku dan rambutnya. Itu di dalam mazhab Hambali begitu. Ya, jadi komasabana dekuruta Imam Ahmad bin Hanbal yang dipakai memang begitu. Dan hadisnya itu juga yang dipakai oleh ulama yang lain. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa ketika nampak bulan Zulhijjah, lalu kemudian di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka sebaiknya jangan, kata Nabi, memotong kuku dan rambutnya. Ini yang diperselisihkan ulama. Apakah hadis ini menunjukkan wajib atau tidak? Nah, mazhabnya Hanbali memahami hadis ini kalau memang itu hukumnya wajib, jadi haram hukumnya. Ya, tapi mazhabnya Syafi'i dan Maliki itu mengatakan hanya disunahkan. Artinya memang lebih afdal tidak memotong rambut ataupun memotong kuku. Bahkan ada pendapat yang lain bahwa itu tidak dianjurkan. Itu mazhabnya Hanafi. Jadi artinya begini, terserah mami kita, apakah kita mau pakai yang mengatakan sebatas sunnah saja atau mengatakan haram, ya terserah. Ya, jadi pendapat seperti ini, ya yang mana yang kita mau pakai ya itulah yang kita pakai. Nah, ada satu hal yang perlu juga barangkali saya sampaikan, bahwa kurban itu bisa sekaligus disatukan dengan akikah. Itu dalam mazhab Hanbali dibolehkan. Misalnya begini,
hari ini ada orang melahirkan, ya kan? Dia melahirkan. Nah, nanti kan pas 1 minggu kemudian Idul Adha, itu boleh dia sekalian akikah plus hewan yang dijadikan akikah itu juga kurban sekalian. Wadi Makwar itu menurut pendapat Mazhab Hanbali. Imam Ahmad sendiri menyatakan hal seperti itu. Kalau itu boleh digabung jadi cicembeni. Ya makarrawatuni makpak ulawituni ya maturu bawa bembe negeri cidie. Ya itu include, itu boleh. Ya. Tapi kumasagi lagi kada ini kan lentongi ini ya alhamdulillah ada apa-apa. Ya kalau memang kita tidak seperti itu. Ya. Masih ada yang Ustaz? Harusnya kita hadir untuk melihat pemotongan dan apa kira-kira yang dibahas pada saat kita menyaksikan dari jadi menghadiri pemotongan itu tidak mesti. Tapi kalau kita mau datang ya tidak apa-apa juga. Apa bacanya? Ya sudah itu tadi baca tadi. Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah sungguhnya hewan ini dari Engkau dan akan kembali kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Ya, karena kita ini kan mau berguna. Terimalah dari kama taqabbalta min Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti hanya Engkau telah menerima ya hewan kurban dari Rasulullah Muhammad ya wa Ibrahim khalilik, dan begitu juga Ibrahim kekasih. Itu yang dibaca. Kalau tidak bisa dilafadzkan Arabnya, sudah dalam hati, ya Allah sesungguhnya hewan kurban ini atas dasar nikmat yang Engkau berikan kepadaku, maka terimalah ya Allah. Betul ya. Begitu saja cukup. Kasih. Masih ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz, tadi mau tanya, apakah dalam kurbanan kita harus memberikan nama? Misalkan saya kan bikin di bawah kakak, terus ini namanya siapa? Kalau misalnya saya noneng atau apa Allah bisa nggak? Tapi boleh begitu ya. Jadi penyebutan nama dalam proses penyembelihan kurban itu tidak mesti tidak mesti. Ya kan ada orang ini siapa? Pertama Lukman Arake, kedua Baswan, ketiga Muhammad. Ayo sebut satu-satu. Kalau perlu ditulis di atas kertas, baru disapu-sapukan dulu lehernya. Itu tidak mesti. Ya, tidak mesti. Allah sudah tahu bahwa yang kurban sapi ini adalah si ini. Cuma ya biasalah kebiasaan supaya orang juga melihat. Wah, nanti kan dia mengatakan, oh kok nama saya tidak disebut? Ya iya, ibu itu tidak disebut namanya karena tidak berkurban. Kalau mau disebut ya kurban juga. Gitu. Nah, itu ada penyemangat. Ya paling tidak kurban mundur. Ya. Hamba Allah bisa tidak apa-apa. Ya. Sudah Bu? Bapak-bapak yang di depan ini kayaknya sudah sangat paham. Oh ini. Tadi untuk pertanyaan dari ini sudah terjawab. Karena ketika seorang mengenali anaknya, ada lagi ya biasanya belum mati jadikan perkembangan juga ikut jadi sisa kami. Nah idealnya kalau bisa di jadi dalam satu kurban. Kemudian yang kedua mungkin dua daripada tema memberikan kalimat postingan di media sosial terkait seorang ustaz yang
menyampaikan iman ketika seseorang setelah sholat maupun salam kemudian mengucapkan setelah salam dalam sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berdiri Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mengucapkan. Ini berbeda menemukan postingan atau ustaz yang doa tidak menemukan Nabi menemukan sahabat menemukan. Namun di sini kami secara pribadi memperjelas karena jujur di sekolah berpendapat mungkin itu tidak formal, tapi dia jalankan ada doa khusus setelah salam itu. Mana kami mendapatkan bacaan doa adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik wal azan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma wal azan. Yang penting mampir tinggi Allah yang ujungnya akan berpahala daripada usaha dan kesedihan. Dan yang diajarkan tidak usah nanti mengisyaratkan dengan doa. Nah sementara ini beredar hari ini postingan ustaz yang cukup mengenal kita ini yang menyampaikan bahwa kita hukumnya karena tidak ditemukan hadisnya yang menemukan ataupun sahabat pernah melakukan. Kemudian yang kedua ustaz, bagaimana petunjuk dasar ketika yang masuk dalam kita yang tadi saya sudah lakukan doa bersama setelah sholat, namun imamnya tidak mendengar doanya, tidak terdengar doanya, tanpa doanya sampai di doa apa doanya, dia bagaimana jika selalu yang biasanya mengalamikan hanya karena mengalamikan hanya karena tidak mendengar apa doa Ustaz. Iya. Di saya berdoa seperti itu. Doa itu kan artinya kita meminta ya. Doa itu kata Nabi ya ibadah, ad-doa wal ibadah. Ad-doa kata ulama itu adalah talabun minal adna ilal a'la. Permintaan dari bawah ke atas, dari seorang hamba yang begitu hina kepada Allah yang begitu agung dan mulia. Ya, saya ingin menjelaskan begini. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu langsung dikategorikan bid'ah. Hati-hati. Ya. Ini yang menjadi musibah di kita. Pokoknya tidak pernah bid'ah, tidak pernah bid'ah. Apakah tidak ada istilah lain yang bisa dipakai selain kata-kata bid'ah? Ya. Saya sangat paham orang yang suka menggunakan bid'ah itu, ya, mereka juga itu mengatakan yang dilarang oleh agama itu adalah bid'ah tentang agama. Ya kan? Kalau persoalan keduniaan, saya kasih contoh, Nabi tidak pernah naik sepeda. Bid'ah kan? Bid'ah karena naik. Tidak pernah, Nabi tidak pernah naik sepeda. Tapi oleh mereka dipahami bahwa yang seperti ini bukan bid'ah. Lalu saya tanya, apa dasarnya Anda membedakan, membagi bid'ah dunia dengan bid'ah agama? Tidak ada dasarnya. Anda itu pelaku bid'ah juga. Tidak ada dalilnya. Kullu bid'atin, semua yang dibuat-buat, mau duniawi, mau ukhrawi, mau ibadah, mau bukan ibadah, itu semuanya bid'ah. Anda itu punya dasar membagi bid'ah duniawi dengan agama itu dari mana asalnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu masalah.
Saya kasih contoh itu tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Memang Nabi tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan. Saya ingin mengatakan, apakah itu menyapu muka seperti ini bagian daripada salat? Ya tidaklah ya Pak. Tidak. Kenapa tidak? Salat itu pengertiannya adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lenturnya itu sudah sampai. Jadi gerakan setelah itu tidak ada lagi hubungannya. Nah itu selesai. Bahkan salam pertama assalamualaikum ini yang rukun. Assalamualaikum itu sunnah. Ya, salam ke kanan itu yang rukun, yang ke kiri itu sunnah. Jadi setelah itu sampai salatnya, saya mau garuk apa kepala. Saya tidak ada masalah. Bilang Nabi, memang Nabi tidak. Yang diperdebatkan ulama itu, bagaimana kalau orang berdoa, ya berdoa, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, ya dijelaskan secara detail. Ada orang kunut, ya setelah dia kunut, baru dia sujud, dia sapu mukanya. Ini yang dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i, yang sesungguhnya itu tidak warid, tidak ada itu. Jadi mazhab Syafi'i pun juga mengatakan orang yang berdoa dalam kunut itu tidak ada dasarnya mendengking. Tapi kalau orang doa biasa, misalnya sekarang kita berdoa lalu begini, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bilang jangan selalu pakai bilang itu bid'ah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi masuk dalam kategori bid'ah. Pakailah istilah yang lain. Karena konotasinya Pak, kalau kita mengatakan bid'ah, itu seakan-akan secara tidak langsung mencap orang itu sesat. Karena Anda itu pahamnya kullu bid'atin dalalah gitu. Semua yang dibuat-buat sesat. Semua yang sesat benar masuk neraka. Saya sering mengatakan hati-hati menggunakan kata bid'ah sama orang Pak. Itu sama artinya kita itu menyatakan bahwa kamu itu sesat kalau mati masuk ke neraka. Lah saya memang kalau mati memang masuk surga. Kata-kata bid'ah. Kalau saya kata-kata bid'ah itu perlu dihindari Pak. Jangan kecil-kecil. Nabi tidak pernah membolehkan bid'ah. Yang konotasinya dalalah dan dalalah benar. Itu bahaya itu. Kita tidak mengingkari ada bid'ah karena itu Nabi mengatakan. Tapi yang kita harus hati-hati adalah yang boleh dimasukkan dalam kategori bid'ah yang mana, yang tidak boleh yang mana. Dan persoalan seperti ini sudah 1000 tahun yang lalu ulama sudah menjelaskan. Pada bid'ah begini, jadi kalau orang salah bid'ah, ya, kalau konotasinya bid'ah begini berarti sesat. Kalau sesat berarti neraka. Lah, dia baru salah kasih. Silalona masuk aja. Masa makin dikit neraka tambah. Silalona pernah kasih itu kan. Kok itu pada sisa masuk aja. Itu yang saya maksudkan itu dalam berdakwah. Jangan mudah menggunakan kata-kata bid'ah. Kita tidak mengingkari, ulama itu paham sekali apa itu bid'ah, paham, dijelaskan. Ya, tapi tidak gampang menggunakan itu. Ini mau kuat. Tak pemilu pas hukuman ada praktik tidak pernah dilakukan bid'ah. Langsung begitu. Ya, kalau saya begitu, ya saya menghargai siapa saja. Tapi artinya kalau saya pribadi sangat berhati-hati menggunakan hal seperti ini. Ya, sangat menggunakan hati-hati menggunakan. Ya, kalau orang
Ya begitu ya. Dan Nabi sebenarnya dididik oleh Allah itu. Dan itu ada peringatannya loh. Ya. Banyak ayat mengingatkan kepada kita orang-orang Islam untuk tidak mudah ya menuduh orang-orang Islam itu orang-orang sesat. Itu di warning oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi itu artinya kalau kita mudah menggunakan kata-kata bid'ah, itu seakan-akan kita mempermudah ya orang itu ya menuduh kalau dia itu sesat. Karena saya sangat tahu orang yang selalu menggunakan kata-kata bid'ah itu prinsipnya kullu bid'atin dalalah. Semua yang dibuat-buat, perkara yang dibuat-buat itu semuanya sesat. Dan endingnya wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu masuk neraka. Jadi kita kalau di sini ada pelaku bid'ah, berarti tidak ada gunanya kita masuk di masjid. Ya ya. Upulin rumah sumpahnya bid'ah matu, batuan neraka matu diruntuh mati. Pajak lebih baik menurutku dimulai. Dakwah seperti itu menurut saya itu saya tidak tertarik terus dan tidak tertarik. Sama dengan doa jamaah, bid'ah itu bid'ah lagi kan. Padahal kalau dibaca sejarahnya Nabi, ya sangat jelas. Jangan ditaksis. Jangankan Nabi kan bukan itu. Nabi kalau khutbah kan doa, Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu doa jamaah, Pak. Tapi orang yang begini-begini kalau ditanya, kan itu khutbah. Terus kalau yang habis salat itu kan lain. Apa dasarnya membedakan yang di sana dengan yang di sini? Apakah Nabi mengatakan, "Hei, kalau mau khutbah, kalau mau doa bersama hanya boleh kalau dalam khutbah. Tapi kalau setelah salat tidak boleh." Ada dalilnya? Saya tantang, ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jadi Anda sendiri itu yang membuat-buat. Karena Anda mengatakan ini yang boleh, ini yang tidak. Itu taksis. Ya, ulama usul fikih mengatakan at-takhsis bila mukhassis, mengkhususkan sesuatu yang tidak ada pentaksisannya, tidak boleh. Apa dalilnya kok boleh? Malah kalau kita mau jujur, doa bersama itu ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya. Saya ulangi, doa bersama itu ada dalilnya, Pak. Dan bukan hanya satu dua ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis itu. Imam Al-Hakim, seorang ulama besar dalam ulama besar hadis, menulis kitab namanya Al-Mustadrak. Itu kitab hadis. Imam Abu Daud dengan Sunan Abu Daudnya diakui sebagai seorang ulama hadis, itu meriwayatkan doa bersama. Apa doanya? La yajtami'u malam wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajaballah. Tidaklah berkumpul beberapa orang lalu di antara mereka ada yang berdoa, yang lainnya mengatakan amin, kecuali doanya diijabah oleh Allah. Sekarang saya tanya, Bapak itu melarang doa jamaah, apa dasarnya? Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Justru dalilnya ada kalau doa berjamaah. Jadi begitu saja intinya. Orang Arab itu kebiasaannya memang dia tidak doa bersama. Kenapa? Karena mereka itu paham doa. Ini bisa berdoa dengan lafaz bahasa Arab yang fasih. Mungkin imam bisa,
1-2 orang bisa, tapi kebanyakan tidak bisa. Ya, jadi begitu. Ya. Saya ingin mengatakan kalau teman-teman yang tidak mau berdoa bersama karena tidak ada dalilnya, kalau saya perlihatkan dalilnya, apakah Bapak mau berdoa bersama? Karena Bapak mengatakan selama ada dalil saya ikuti. Perlihatkan, ini kitabnya, ada dalilnya di dalam. Ada orang tidak peduli sudah dengan dalil, padahal dia prinsipnya tidak ada dalilnya, tidak boleh dilakukan. Sekarang saya perlihatkan, ada dalilnya. Ini dalilnya, hadis ini. Mau diikuti? Bilang tidak, ya berarti Bapak itu bagaimana? Katanya dalil, ini dalilnya ini. Kalau saya minta, mana dalilnya melarang doa bersama? Coba, apa dalilnya dari Al-Quran? Tidak ada. Dalilnya dari hadis melarang doa bersama? Tidak ada. Yang ada justru membolehkan. Jadi yang tidak mau doa bersama, apa yang diikuti? Apa yang diikuti coba? Saya juga tidak tahu. Apa yang diikuti? Saya juga tidak tahu. Padahal ada dalilnya. Yurma makna man ahdasa fi amrina hadza lamma laysa minna fa huwa raddun. Ya. Itu saja dalilnya. Tidak ada doa di situ. Ya. Yang dibuat-buat itu yang tidak ada dasar. Jadi saya perjelas. Yang dimaksud Bapak Ibu sekalian dengan bid'ah di dalam Islam itu adalah satu perkara yang dibuat-buat yang memang tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan banyak lagi sumber-sumber hukum yang lain. Ada maslahah mursalah, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada urf, ada banyak sekali. Ya perlu dipahami. Ini perlu dipahami nih sumber-sumber hukum ini. Quran, hadis. Yang selama ini kita pahami tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, selesai. Nah, ini orang tidak paham karena yang dianggap sebagai sumber hukum itu cuma Al-Quran dan hadis. Pokoknya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, selesai. Mau di apa ini ijma, mau di apa ini qiyas, mau di apa ini maslahah mursalah, mau di apa ini istishab, mau di apa ini syar'u man qablana, mau di apa ini uruf, mau di apa ini ada. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Ya, angkana hadisnya, nah itu hadisnya lemah. Nah, bagaimana Anda mengatakan lemah? Nah, Imam Abu Daud mengatakan sahih. Bilang ya lemah. Kita ini tahu Pak guru Pak Tadam pun nggak marah. Dia lebih percaya sama si anu ketimbang perawi-perawi hadis. Imam Abu Daud mengatakan ini hadisnya sahih. Ya. Imam Al-Hakim mengatakan ini hadisnya sahih ala syarti Muslim. Kenapa orang itu yang mau didengar perkataannya bukan Imam Al-Hakim dan Abu Daud? Ya nyata-nyata semua ulama sepakat kalau dia adalah ulama hadis. Ratusan ribu hadis yang dibaca dan dihafal. Seorang ulama hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim itu kurang lebih 600 ribu hadis Pak yang dihafal. Bayangkan lebih 600 hadis nafal. Dek nafal apa nih semana dari Nabi, dari ini dihafal semua. Ya. Terus terang mudaki, saya tidak menghafal satu pun hadis. Ya, degagah hadis wafal aja. Kalau dengan sanadnya, tapi kalau matanya banyak. Ya. Tapi kalau sanadnya, saya tidak ada hadis saya hafal satu pun. Nah, sahabat ini hadis dari Nabi, sahabat ini sampai ke Bukhari. Tidak saya tahu. Jadi matan Nabi bawa, konin Nabi bawa hadisnya hafalan. Ya, teksnya hadis itu saya hafal,
tapi hadis itu dari Imam Bukhari didengarkan dari gurunya siapa, lalu dari siapa, lalu dari siapa, lalu dari siapa ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, sampai kepada Nabi, saya tidak tahu. Taruh. Ini maku kue, mana? Ini hadisnya lemah. Padahal sesuai selera. Kalau belajar tidak begitu, Pak. Ya, jangan selera, hadis itu bukan selera. Maka dia melemah hadis yang sampai dia pada pemahaman nah. Pada niru kayak ini hadisnya doa jamaah itu lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia tidak mau doa jamaah. Itu prinsipnya. Itu susah kalau begitu, Pak. Saya minta maaf, susah kalau begitu. Ya. Intinya mau doa berjamaah boleh, mau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya. Alhamdulillah, Pak, saya di Arab 15 tahun. Tidak pernah dipersoalkan hal seperti ini. Ya, 10 kali 5 tahun di tanah Arab. Tidak pernah dipersoalkan begini. Bid'ah pun juga hampir saya tidak pernah dengar di sana. Umumnya di kampung Thai. Padahal di Arab itu, Pak, di Arab. Ya, lewat kencana pun dimulai daripada di Arab. Iya, Pak, tak ada pernah raja. 10 kali 5 tahun ya ke tanah Arab. Dan kau mungkin tidak pernah, Pak. Tidak pernah marah. Utami di kampung tak makan cai di sekadar magai. Saya tidak tahu juga kenapa bisa. Allahu a'lam. Mari kita belajar baik-baik. Semakin kita paham agama, insya Allah semakin kita tidak mudah menyalahkan. Ya. Semakin kita paham agama, semakin tidak mudah menyalahkan. Orang yang paham agama pasti akan semakin bijak. Itu yang saya dapatkan dari guru-guru yang pernah kami tempat belajar. Orang yang suka menyalahkan, apalagi sampai menyesatkan, itu orang tandanya dia dapat disenang. Tak ada apa marah. Cedek salah itu dia dapat disenang itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.